Selamat siang saudara, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi soal pemerintah Indonesia memperketat syarat kesehatan bagi calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci di tahun 2026. Tak hanya sehat fisik, calon jemaah haji juga harus sehat mental. Dan saudara jangan lewatkan juga informasi soal dugaan keracunan makan bergizi gratis di Mojokerto, Jawa Timur. Siswa mengalami gejala keracunan makanan seperti mual, muntah, dan pusing. Gejala ini muncul diduga usai mengonsumsi makanan bergizi gratis di sekolah. Bersama saya, Vidi Batlolone. Dan saya Lintang Pudiasuti, kita jelang Kompas siang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama saudara, curah hujan tinggi dan sejumlah sungai meluap hingga menyebabkan banjir ke pemukiman warga masih terjadi di Kabupaten Pandeglang. Ketinggian air mulai dari 40 hingga 100 cm. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Pandeglang sejak beberapa hari terakhir dan meluapnya Sungai Ciliman dan Sungai Cilemer menyebabkan dua kecamatan di Kabupaten Pandeglang masih terendam banjir, yakni Kecamatan Pagelaran dan Patia. Ketinggian air mulai dari 40 hingga 100 cm. Terpantau banjir yang disebabkan curah hujan tinggi dan luapan sungai mulai mengalami penurunan dari yang sebelumnya ketinggian banjir sekitar 1,5 meter. Selain itu, jumlah warga yang terdampak banjir masih mengungsi di area sekolah SDN Pagelaran 4 dan tidak sedikit juga warga yang telah kembali ke rumahnya. Hujan deras yang terjadi selama sepekan terakhir di wilayah Kabupaten Pandeglang menyebabkan banjir menggenangi sawah milik petani. Ketinggian air beragam mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sawah yang terdampak banjir tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sekitar 2.165 hektar sawah milik petani kini terendam banjir. 21 hektar sawah mengalami puso. Dipastikan petani mengalami gagal panen dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang mengidentifikasi kelompok tani yang terdampak banjir serta telah mengusulkan bantuan benih ke Provinsi Banten. Petani berharap Pemda segera menormalisasi aliran sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi serta memberikan bantuan untuk meringankan beban akibat kerugian. Kalau untuk sawah Bapak ini yang terdampak banjir ada berapa peluasnya Pak? Sektar lah, kira-kira sektar. Nah itu Pak, kalau untuk padinya sendiri bisa dikatakan gagal panen atau gimana Pak? Kayaknya gagal panen. Gagal panen, karena ini juga seminggu lagi suruh tahu enggak ini. Nah kalau untuk usia padinya sendiri ada berapa lama sih Pak? Usia padi kebanyakan ini hampir mau panen sih, mau panen udah pada gunting gitu. Yang puso ini otomatis gagal panen dan ini merupakan dampak kena banjir, dan itu salah satu yang bisa kita berikan bantuan itu melalui bantuan benih untuk nanti mereka melaksanakan tanam kembali. Dan saudara, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Yuda Taruna yang sudah bersiap di Pandeglang, Banten. Selamat siang Yuda. Yuda, apakah banjir sudah mulai surut siang hari ini? Baik, terima kasih Lintang dan saudara. Akibat curah hujan yang cukup tinggi sejak beberapa hari terakhir menyebabkan 11 kecamatan di Kabupaten Pandeglang terdampak banjir. Akan tetapi saat ini masih ada 2 kecamatan yang terendam banjir, yakni di Kecamatan Pagelaran dan di Kecamatan Patia. Untuk kondisi saat ini, kondisi banjir sudah mulai surut, namun di beberapa desa di Kecamatan Patia, yakni di Idaman, masih terendam banjir dengan ketinggian 50 cm sampai 1 meter demikian. Baik, ada 2 kecamatan terdampak ini dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Yuda, bisa Anda jelaskan kondisi cuaca hari ini seperti apa? Apakah ada kemungkinan banjir bisa akan semakin parah begitu? Ya. Mengingat curah hujan yang masih tinggi sejak 2 hari terakhir, ada kemungkinan
ada kemungkinan kondisi banjir akan kembali meningkat demikian. Bagaimana dengan penanggulangan banjir? Apa saja yang sudah disiapkan oleh Pemda untuk warga, membantu warga yang terdampak, khususnya di sektor pertanian? Ya, untuk di sektor pertanian, pihak dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang telah melakukan data ke sejumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Pandeglang. Hal ini dilakukan untuk memberikan bantuan benih bibit kepada para warga yang terdampak tersebut, khususnya para warga ataupun para petani yang mengalami sawah gagal panen. Demikian. Baik, berarti pemerintah daerah telah mendata sejumlah kelompok tani untuk akhirnya nanti akan ada pemberian bantuan bibit. Dan kondisi cuaca saat ini masih curah hujannya tinggi, sehingga mungkin bisa menjadi antisipasi untuk masyarakat sekitar untuk tetap berhati-hati. Terima kasih Yuda Taruna, jurnalis Kompas TV dari Pandeglang, Banten. Saudara, hujan yang masih mengguyur Kabupaten Kudus hingga Kamis pagi menyebabkan Jalan Raya Kudus Grobogan mulai terendam banjir sepanjang kurang lebih 2 km. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mogok. Banjir hingga ketinggian 30 cm merendam jalan penghubung Kabupaten Kudus dan Grobogan disebabkan intensitas hujan tinggi sejak sepekan terakhir. Akibatnya saudara harus lalu lintas di jalur ini tersendat. Hanya kendaraan bertonase besar yang bisa melintasi genangan banjir. Sementara sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Data BPBD Kabupaten Kudus hingga hari ini banjir sudah merendam 35 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Lebih dari 500 warga telah menempati pengungsian yang disediakan pemerintah. Pagi hari tadi mulai tinggi, mulai kemarin hanya sedikit tapi mulai sekarang tinggi sekitar kita lihat 30 sampai 35 cm. Namun lalu lintas tetap lancar walaupun tersendat. Ini himbauan pada warga apa Pak? Kami menghimbau pada masyarakat yang mau ke arah Purwodadi, kami syaratkan ke arah Demak. Karena di arah Demak, alhamdulillah informasi dari wilayah Demak aman, tidak ada genangan air. Saudara, kita akan pantau kondisi terkini banjir di Kudus, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV Ihwan Miftahudin. Selamat siang Ihwan. Jadi berdasarkan pantauan Anda siang hari ini, apa di Kudus di Jalan Raya Kudus Grobogan ini masih terendam banjir? Ya, selamat siang Bidi dan saudara. Hingga saat ini banjir yang terjadi di Kabupaten Kudus ini memang berdampak selain di beberapa titik, ini juga ada di jalan provinsi, yaitu jalan penghubung antara Kabupaten Kudus menuju Grobogan. Di titik saya melaporkan ini berada di tepatnya Simpang 5 Tanjung, yang di sini adalah ada genangan setinggi kurang lebih 30 cm sepanjang hampir 2 km. Warga yang melintas di sini kebanyakan hanya kendaraan yang bertonase besar ya yang bisa melintasi, dan untuk kendaraan-kendaraan yang nekat melintas ini kebanyakan mogok karena memang tingginya genangan ini yang masih menggenangi jalan ini. Sementara itu upaya dari pihak kepolisian untuk menghimbau kepada warga yang ingin melintas atau ingin berpergian ke Grobogan via jalur Kudus Grobogan ini untuk sementara waktu bisa menggunakan jalur alternatif melewati Kabupaten Demak. Jadi untuk agak sedikit memutar namun kondisinya lebih aman daripada warga memaksakan diri untuk melintasi jalan di penghubung antara Kudus Grobogan ini. Bidi. Baik, ada jalur alternatif yang melintasi Demak dulu dan itu lebih aman ya. Iwan, kalau banjir yang merendam permukiman situasinya seperti apa? Ya, jadi selain merendam jalan, ini banjir juga merendam di pemukiman warga. Ini data terbaru dari BPBD Kabupaten Kudus. Ini banjir yang terjadi sejak lebih dari pekan ini sudah berdampak kepada 35 desa di 7 kecamatan. Hal ini membuat warga sudah mulai menempati tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah. Setidaknya ada 6 titik pengungsian yang disediakan oleh pemerintah, dan juga untuk memenuhi kebutuhan logistik dari para pengungsi maupun warga yang terjebak banjir, pemerintah
pemerintah daerah juga sudah mendirikan setidaknya ada 10 dapur umum yang nantinya difungsikan untuk memasak dan memberi makan bagi para korban banjir. Bidi. Baik Iwan, singkat saja, jadi ada berapa warga yang terdampak di 6 titik pengungsian ini atau di titik banjir? Ya, dari data yang kami peroleh hingga saat ini sudah lebih dari 500 warga yang menempati tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka itu sudah tergenang banjir sejak 4 hari lalu dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm. Karena banjir belum turun, akhirnya warga memutuskan untuk segera menempati tempat-tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Bidi. Baik Iwan Miftahudin, terima kasih untuk laporannya. Anda juga selalu berhati-hati di Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih Iwan. Saudara, pekan ini warga akan kembali menikmati libur panjang. BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga Senin 19 Januari pekan depan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Warga pun diminta untuk waspada. Cuaca buruk memicu bencana banjir di sejumlah wilayah. Salah satunya di permukiman warga Kabupaten Pandeglang, Banten. Warga terdampak meminta pemerintah membangun tanggul dan normalisasi sungai agar banjir tak terus terulang. Banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Ciliman dan Sungai Cilemer hingga merendam 3 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Di Jakarta, Gubernur Pramono Anung telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memodifikasi cuaca selama 5 hari ke depan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi potensi terjadinya banjir dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Jakarta. Modifikasi cuaca rencananya hingga akhir pekan nanti. Saya sudah memerintahkan kepada Badan BPBD untuk melakukan modifikasi cuaca selama 5 hari ini. Karena memang data BMKG itu kurang lebih hampir sama dengan yang kemarin. Kemarin pun kalau kita tidak lakukan modifikasi cuaca sebenarnya dampaknya lebih dari yang sekarang ini. Tetapi karena sudah kami lakukan, bahkan kami sudah menganggarkan dalam waktu 30 hari ini, katakanlah kalau harus tiap hari modifikasi cuaca akan kami lakukan. Karena hitungan yang kami lakukan, dampak banjir dibandingkan dengan melakukan modifikasi cuaca, maka lebih baik dilakukan modifikasi cuaca. Tak hanya modifikasi cuaca, tapi gerakan bersih-bersih saluran air dan penghubung juga dilakukan untuk meminimalisasi banjir. Wali Kota Jakarta Selatan menyebut penyebab utama banjir di Jakarta Selatan adalah penyempitan kali di beberapa wilayah. Adapun solusi sementara yaitu membuat tanggul. Kemarin kita ketahui hujan 1 hari, ya, hujan tinggi, dan kami melihat masih ada genangan-genangan atau penyumbatan di tali air dari saluran. Maka pada hari ini kita kerjakan, memastikan minimalisir terjadinya genangan banjir warga, terutama akibat hujan lokal, ya, hujan kiriman. Kalau hujan kiriman kan kali kan agak sulit, ya, kiriman, tapi yang kita upayakan yang hujan lokal ini, ya. Jadi hujan warga tidak terdampak banjir, bagi penyumbatan terutama saluran prasarana berdaya air dan SDA. Pekan ini, warga akan kembali menikmati libur panjang mulai Jumat esok seiring adanya peringatan Isra Mi'raj yang menjadi hari libur nasional. Warga akan kembali menikmati libur panjang 3 hari. BMKG memprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga Senin 19 Januari pekan depan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Warga pun diminta waspada. Cuaca ekstrim ini masih akan berlangsung dalam sepekan ke depan, artinya dari tanggal 13 yang lalu ini masih berlangsung hingga 19 Januari. Ini cuaca seperti apa? Yaitu utamanya adalah hujan lebat hingga sangat lebat dan ini hampir meluas seluruh wilayah Indonesia. Tapi khusus untuk DKI Jakarta ini juga masuk dalam satu provinsi yang perlu peningkatan kewaspadaan. BMKG juga mengimbau masyarakat waspada cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah dengan destinasi wisata. Kemudian saya juga melihat ada fenomena yang saat ini perlu kita cermati dari analisis streamline ataupun angin 3000 feet. Itu kami mendeteksi adanya konvergensi khususnya di atas Banten,
kemudian DKI Jabodetabek dan Jawa Barat hingga Jawa Timur. Ini dengan kecepatan yang cukup lumayan, yaitu berkisar antara 24 hingga 34 knot ya. Nah, ini juga akan memberikan dampak bahwa daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu akan memiliki potensi angin kencang. Nah, kami juga melihat di sebelah selatan Samudra Hindia ini ada low pressure area, yaitu di selatan Jawa Timur ataupun Bali ya. Ini ada low pressure area yang baru muncul 2 hari yang lalu. Sedangkan di wilayah utara kami memiliki mendeteksi adanya bibit siklon tropis 91S, yaitu di wilayah Maluku Utara ya. Ini juga akan memberikan dampak hujan di sana. Tak hanya warga, pemerintah dan semua pihak diimbau waspada akan peringatan cuaca ekstrim yang terjadi selama libur panjang, termasuk mitigasi bencana hidrometeorologi. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiran cuaca di Jabodetabek Kamis 15 Januari hingga Jumat 16 Januari dini hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Berdasarkan perakiran Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan BMKG. Untuk pagi hingga siang hari mulai pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat kondisinya berawan hingga berawan tebal serta berpotensi hujan ringan di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, dan juga Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk siang hingga sore hari mulai pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat, berpotensi hujan ringan hingga sedang di Jakarta Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi. Masih di rentang waktu yang sama, siang hingga sore hari pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat, berpotensi hujan sedang hingga lebat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Sedangkan perakiran cuaca Jabodetabek mulai malam hari nanti pukul 19 hingga Jumat 16 Januari pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat. Kondisinya berawan hingga berawan tebal dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Kabupaten Bogor. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Tanah ambles terjadi di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Pergerakan tanah mengancam keberadaan jalan kabupaten yang menjadi akses warga. Lubang besar dampak pergerakan tanah di Desa Pondok Bali terus meluas. Akibatnya akses utama transportasi dan distribusi hasil pertanian warga lintas Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah terancam. Luasan longsoran dilaporkan mencapai lebih dari 27.000 meter persegi dan terus mengalami pergerakan. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, khususnya untuk memuat hasil bumi masyarakat Kecamatan Ketol, ini salah satu jalan yang terdekat untuk menuju ke Birun dan sekitarnya. Hari ini sudah tergerus turun tanahnya, tinggal sisa sekitar 2,5 meter ke 3 meter lagi menuju ke badan jalan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah pengalihan jalan. Ini sedang dikerjakan, alat berat sedang berada di sini, dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Aceh Tengah. Saudara, tetap di Kompas Siang. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi evakuasi terhadap jenazah Syafiq Ali, pendaki yang hilang selama 19 hari di Gunung Slamet, kembali dilanjutkan hari ini. Selain itu ada juga informasi selebritas Denada Tambunan digugat pemuda yang mengaku anak kandungnya. Seperti apa perspektifnya dari segi hukum? Kami akan bahas usai jeda berikut ini.